zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamerta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Daha. Raja Kertamerta mempunyai dua orang putri yang bernama Chandra Kirana, Dewi Galuh. Keduanya hidup sejahtera di kerajaan. Keduanya sama-sama cantik. Akan tetapi Chandra Kirana lah yang lebih diunggulkan daripada Dewi Galuh. Mengapa demikian? Karena Chandra Kirana memiliki hati yang sangat lembut. Ia sangat disenangi oleh masyarakat. Berbalik dengan Dewi Galuh. Dewi Galuh memiliki sifat yang kejam kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran berasal dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapati. Raden Inu memiliki niat untuk melamar Chandra Kirana. Semua yang ada di kerajaan pada setuju. Akan tetapi ada satu orang yang sangat tidak setuju. Ia adalah Dewi Galuh. Dewi Galuh sangat tidak setuju dengan informasi ini. Ia merasa dirinya jauh lebih cocok dibanding saudarinya. Dengan gelap mata, Dewi Galuh pun pergi ke tempat rumah tua yang sangat menyeramkan. Rumah tua tersebut ialah rumah nenek sihir. Pada saat ketika sampai ke rumah nenek sihir tersebut, Dewi Galuh mengetuk pintu rumah nenek sihir tersebut. Lalu ia dibukakan pintu. Nenek sihir itu pun seolah-olah tahu kedatangan apa yang ia inginkan dari Dewi Galuh. Dewi Galuh berkata, "Nenek sihir, tolong bantu aku. Aku ingin merubah saudari tiriku untuk menjadi hewan yang sangat menjijikan dan buang jauh-jauh ia dari kerajaan." Nenek sihir itu pun menurutinya. Dengan tidak lama, Chandra Kirana berubah menjadi sosok keong mas. Chandra Kirana berubah jadi keong mas. Ia merasa sedih karena tidak menyangka saudarinya merubah menjadi keong mas. Dan ia dibuang jauh-jauh ke sungai. Setelah itu, keesokan harinya ada nenek-nenek yang sedang mengambil ikan menggunakan jalannya. Ia mengambil ikan dengan jala yang ia kenakan. Ia berharap ikan tersebut bisa ambil banyak oleh jala tersebut. Akan tetapi nenek itu pulang dengan perasaan sedih dikarenakan harapan ia tidak terdapatkan. Setibanya di rumah, nenek membersihkan dirinya. Tanpa nenek sadari, nenek melihat ada seekor keong racun berwarna emas yang sangat mengkilau. Nenek tersebut mengambilnya dan mengatakan, "Hewan apa ini yang sangat sekali mengkilau? Apakah aku akan kaya raya dengan keong emas ini?" Nenek tersebut merawatnya dan menyimpan baik-baik. Keesokan harinya, nenek beraktivitas seperti biasanya. Ia mengambil ikan di sungai menggunakan jalannya. Hari setelah sore, nenek tersebut lanjut untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, nenek tersebut kaget dengan apa yang ia lihat. Di meja makan, ia melihat semuanya sudah tertata rapi, makanan yang sangat lezat dan sangat mewah. Nenek tersebut terheran-heran, "Siapa yang memasak dan sebanyak ini? Aku hanya tinggal seorang di rumah." Nenek tersebut terus bertanya-tanya dan merasa keheranan. Hari terus berlanjut. Kejadian itu pun terus terulang. Sehingga akhirnya nenek itu pun memiliki rencana untuk sebelum berangkat ia mengintip siapa yang memasak setiap hari. Betapa kagetnya ia
ada seorang putri cantik yang sedang ada di dapur. Nenek itu pun bertanya kepada putri cantik tersebut, "Siapa kau, putri cantik, dan dari mana asalmu?" Putri cantik tersebut terkejut dengan keberadaan nenek, hingga akhirnya putri itu menjawab, "Aku adalah Chandra Kirana, aku dari kerajaan Daha. Aku dikutuk oleh saudariku dikarenakan ia iri kepadaku." Nenek tersebut merasa kasihan dengan putri Chandra Kirana. Dan putri Chandra Kirana akhirnya berubah kembali menjadi keong mas. Suatu di kerajaan, Raden Inu beserta raja mendengar informasi hilangnya Chandra Kirana tidak diam saja. Mereka segera membuat rencana. Raden Inu memiliki rencana menjadi rakyat biasa untuk mencari Chandra Kirana. Ia membawa sebuah bekal untuk di perjalanannya. Setengah di perjalanan, Raden Inu merasa kaget karena ada burung gagak yang mengikuti ia dari belakang. Ia berpikir kalau burung gagak tersebut adalah burung gagak yang baik, burung gagak yang ingin menunjukkan jalan di mana keberadaan Chandra Kirana. Akan tetapi dugaan itu salah. Itu adalah burung gagak yang sangat jahat. Ternyata burung gagak tersebut ialah seorang nenek sihir. Di tengah perjalanan, Raden Inu menemukan kakek tua yang sedang kelaparan. Lalu ia membagikan setengah bekalnya kepada kakek tersebut. Setelah kakek tersebut memakan bekal, kakek tersebut berterima kasih. Dan ternyata kakek tersebut bukanlah orang biasa, melainkan kakek tersebut ialah kakek yang sangat sakti. Ia menunjukkan bahwa burung gagak itu adalah burung gagak yang jahat. Ia menunjukkan ternyata setelah ia ubah menjadi seorang nenek sihir dan dikutuk menjadi sebuah asap. Akhirnya Raden Inu diberitahu oleh kakek tersebut di mana keberadaan Chandra Kirana. Raden Inu mengikuti arahan dari kakek sakti tersebut. Ia pergi ke belakang bukit untuk menemui rumah gubuk tua nenek tersebut. Hingga akhirnya Raden Inu menemukan rumah gubuk tua dan ia mengetoknya. "Permisi, Nek, apakah betul ini rumah nenek?" "Iya, ini memang rumahku. Kau mencari siapa, Tuan Muda?" Lalu Raden Inu tanpa berlama-lama, ia menceritakan semua kejadiannya. Dan keluarlah Chandra Kirana. Kutukan Chandra Kirana hilang dikarenakan perjanjian pertama. Kutukan akan hilang setelah bertemunya Raden Inu. Hingga akhirnya Chandra Kirana dan nenek yang baik tersebut dibawa ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Chandra Kirana mengadu kepada ayahnya. Chandra Kirana menceritakan kejahatan yang dilakukan oleh Dewi Galuh selama ini. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya Dewi Galuh mendapatkan hukuman yang setimpal. Mendengar berita tersebut, Dewi Galuh merasa takut. Ia lari keluar dari kerajaan dan pergi ke hutan. Dan sampai saat itu tidak pernah kembali lagi. Dan akhirnya Chandra Kirana dan Dewi Galuh tidak pernah bertemu lagi. Hingga ia melanjutkan pernikahannya dengan Raden Inu. Pesan yang dapat diambil, kita jangan pernah mengambil hak yang bukan milik kita. Dan perbuatan jahat akan selalu kalah dengan perbuatan baik. Maka dari itu, terus berbuat baik ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.